Selamat datang di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita More Kill More Powerful. Sebelum menonton, Mimin harap kalian menonton video sebelumnya yang sudah Mimin siapkan di playlist di channel Mimin. Tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat asisten bos geng Haina terlihat khawatir dan terkejut, dan ia pun melihat ke bos geng Haina yang terlihat marah. Asisten itu pun berkata, "Bos, apa yang harus kita lakukan?" Setelah itu bos geng Haina itu dengan sangat marahnya, ia berkata, "Sialan, lepaskan semua Haina, dan aku mau melihat seberapa banyak yang bocah ini bisa bunuh," ungkapnya. Tak perlu berlama-lama lagi, setelah mendengar perintah bosnya, para anak buahnya pun langsung melaksanakan perintahnya. Tak lama kemudian, beberapa bis Haina pun semuanya keluar, dan terlihat Xiao Ming pun sangat menikmati keadaan saat ini. Sampai-sampai ia berkata, "Sekarang baru menarik," ungkap Xiao Ming. Setelah melakukan penyerangan selama 1 menit, Xiao Ming pun mengeluarkan metode memukul anjing dengan tongkat, dan terlihat sebuah pembantaian yang dilakukan Xiao Ming. Dan setelah itu, setelah melakukan pembantaian selama setengah jam, kemudian yang tadinya bis Haina ingin menyerang Xiao Ming, sekarang malah terlihat Xiao Ming yang mengejar bis Haina. Sampai-sampai bis Haina terlihat berlari ketakutan sambil menangis. Dan seakan-akan bis Haina itu melihat sebuah sosok monster yang mengejarnya. Dan kita pun beralih ke bos geng Haina. Di sini terlihat bos geng Haina pun sangat terkejut dan tak percaya bagaimana mungkin ini terjadi. Setelah itu kita beralih ke Xiao Ming. Setelah mengalahkan semua bis Haina, Xiao Ming pun menyerap aura kehidupan bis Haina. Setelah itu sistem pun muncul. Host Xiao Ming, Blood Key 99 bertambah 86. Di sini Xiao Ming berkata, "Ombak poin ini benar-benar mantap. Apa ini akhirnya aku cuman baru pemanasan," ungkap Xiao Ming. Dan tak beberapa lama kemudian, Xiao Ming pun menghampiri bos geng Haina sambil menggerakkan jarinya. "Ketua geng, ayo keluarkan beberapa Haina lagi," ungkap Xiao Ming. Di sini pun bos geng Haina cuma terpaku sambil ketakutan. Setelah itu bos geng Haina pun marah sambil berkata, "Nah, kau terlalu sombong. Dan bahkan jika tidak ada Haina atau bis lagi di sini, orang-orangku akan mengalahkanmu," ungkap bos geng Haina. Setelah itu sambil menunjuk ke arah Xiao Ming, bos geng Haina itu pun menyuruh ke anak buahnya untuk menyerang Xiao Ming. Tetapi sekarang perintah bos geng Haina tidak ada yang menurutinya, dikarenakan anak buahnya sudah melihat pembantaian yang dilakukan oleh Xiao Ming. Tak lama berselang, bos geng itu melirik ke belakang dan melihat anak buahnya sudah melarikan diri. Dan bos itu pun berkata, "Pak, kemana semua orang? Di mana kalian semuanya?" ungkap bos geng itu. Setelah mengetahui anak buahnya melarikan diri, dia dengan marahnya, bos geng berkata, "Dasar bajingan, beraninya kalian mengkhianatiku," ungkapnya. Tak beberapa lama kemudian, Xiao Ming sudah berada di belakang bos geng Haina. Dan dengan tatapan intimidasinya, Xiao Ming pun berkata, "Hai bos, kusarankan kau untuk mengurus nyawamu sendiri dulu," ungkap Xiao Ming. Dan seketika bos geng itu pun sangat ketakutan sampai-sampai mengeluarkan keringat dinginnya. Tetapi setelah itu dengan rasa takutnya, bos geng langsung berbalik sambil berkata, "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" ungkapnya. Setelah itu Xiao Ming langsung menjawab perkataan bos geng itu dengan santainya. Xiao Ming berkata, "Sederhana saja,
Aku ingin tahu di mana kau mendapatkan para hyena itu dan apa ada bis lainnya di sana. Dengar penjelasan Xiaoming, dengan secepatnya bos geng itu sambil membentak Xiaoming, jangan bermimpi, ini adalah fondasi dari geng hyena kami, dan bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberitahumu, ungkap bos geng hyena. Setelah mendengar itu, Xiaoming langsung menatap bos geng hyena dengan tatapan intimidasinya, dan ia pun berkata, "Oh, benarkah?" Tak lama kemudian suara pukulan pun terdengar dengan lantangnya, pakok, pakok, pakok. Setelah itu terlihat bos geng hyena sudah babak belur. Sambil terduduk, ia pun berkata, hyena itu dibeli dari Eclipse Arena di wilayah selatan kota imbuhnya. Tak lama kemudian, Xiaoming pun teringat di masa lalunya bahwa di kehidupanku sebelumnya aku pergi ke arena untuk mengasah kemampuan seni bela diriku. Kalau aku tidak salah ingat, aku masih memegang rekor win streak tertinggi di semua arena. Setelah itu, Xiaoming berkata lagi ke bos geng hyena, kapan arena ini akan dibuka dan siapa bosnya. Tak lama setelah itu, bos geng hyena itu menjawab bahwa arena akan dibuka akhir pekan ini. Tetapi untuk sementara siapa pemilik arena itu aku juga tidak tahu. Aku hanya dengar kalau dia orang besar. Setelah itu, Xiaoming menghampiri bos geng dan menepuk pundaknya. Bagus, kalau begitu bawa aku ke arena itu akhir pekan nanti. Dan tak beberapa lama, bos itu terkejut. Ah, membawamu ke arena? Setelah itu pun Xiaoming langsung melirik ke bos geng dengan tatapan yang mengancam sambil berkata, apa kau tidak mau? Tak beberapa lama kemudian, bos geng itu dengan ketakutannya ia berkata, Eclipse Arena itu memakai sistem member. Bahkan aku sebelum menyelesaikan perkataannya, Xiaoming langsung memotong perkataannya. Apa kau punya luka di dadamu yang sudah ada lebih dari 1 dekade? Itu pasti disebabkan oleh napas Ice Brown Hawk, bukan? Setelah itu dengan terkejut, bos geng hyena itu pun menjawab, hah? Bagaimana kau tahu? Ungkap bos geng dengan terkejut. Dengan tatapan yang serius, Xiaoming pun berkata, aku bukan hanya tahu, tapi aku juga bisa menyembuhkan lukamu itu. Setelah itu, Xiaoming memerintahkan bos geng itu pergi menyiapkan 3 gram abu biji kayu, setengah gram kristal pasir, 6 gram cairan jamur spon ungu, dan carikan aku ruangan yang bersih. Tak lama kemudian, bos geng itu terkejut. Apa kau Potion Master? Benda itu adalah material mentah yang bisa digunakan oleh seorang Potion Master. Dikatakan Potion Master adalah master yang langka dari seniman bela diri, dan Potion Master adalah tamu yang dihormati oleh semua kekuatan besar. Jika kalau anak ini seorang Potion Master, dia pasti sudah masuk ke farmasi guild sejak lama. Bagaimana bisa dia masih berada di akademi? Ungkap bos geng itu. Setelah itu, Xiaoming hanya memberikan 1 menit untuk menyiapkan bahan-bahan itu. Dan tak lama, dengan cepatnya bos geng hyena itu langsung menyiapkan apa saja yang diperlukan. Dan tak butuh lama, semua bahan dan ruangan pun sudah siap. Setelah itu, Xiaoming mengambil semua potion yang ada di meja, dan dengan cepatnya Xiaoming langsung memproses bahan-bahan itu. Dan tak butuh lama, di saat melakukan proses formula, terlihat bos geng hyena terkejut, dan ia pun berkata, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh seorang Potion Master. Setelah menunggu beberapa menit proses peracikan bahan-bahan itu, terlihat dengan senyumnya Xiaoming, ia berkata, selesai. Setelah Xiaoming menyelesaikan obatnya, di sini terlihat bos geng itu sambil menunjuk ke arah cairan yang berada di tangan Xiaoming, ia berkata,
"Master, apa ini obat yang bisa menyembuhkan lukaku?" Setelah itu dengan rasa lelahnya ia berkata, "Yaps, dan juga sudah lama aku terakhir kali membuat obat, dan obat tingkatan 3 ini cuma untuk latihan." Setelah mendengar itu, bos geng itu terkejut. Obat tingkat 3 di pasaran, harga obat tingkat 3 setidaknya 1000 koin emas, dan dia bisa membuatnya dengan santai. Tak lama kemudian Xiaoming menyuruh bos geng membuka mulutnya. Dengan seketika obat itu langsung masuk ke mulutnya, dan tak butuh waktu lama efek dari obat itu sudah bereaksi, dan kini luka dari bos geng itu sudah sembuh. Terlihat betapa bahagianya bos geng itu mengetahui bahwa dia sudah sembuh dari luka lamanya. Dan setelah itu bos geng langsung menunduk kepada Xiaoming untuk berterima kasih dan ingin menjadi bawahan Xiaoming. Dengan santainya sambil beralih pergi, Xiaoming berkata, "Cukup biarkan aku masuk ke arena di akhir pekan ini, aku terima kau jadi bawahanku." Setelah itu bos geng dengan mengikutinya ia berkata, "Tidak masalah master, dan sekarang master akan pergi kemana? Biar aku mengantarkanmu," ungkap bos geng itu sambil mengikuti Xiaoming. Beralih ke sebuah pasar, di sebuah gang terlihat ada loli imut yang sedang menjual sate tikus bambu. Di sini loli itu sedang mempromosikan dagangannya kepada pembeli yang ada di hadapannya. Setelah itu paman yang di sebelah loli itu pun berkata, "Xiao Yu, sudah lama sejak jam pulang sekolah kakakmu masih belum pulang," ungkap paman itu. Ternyata loli itu bernama Xiao Yu dan ia pun adalah adik dari Xiaoming. Dan tak butuh lama sambil memberikan dagangan ke pria di depannya, Xiao Yu pun berkata, "Entahlah, mungkin dia sedang sibuk belakangan ini," ujar Xiao Yu. Setelah pria itu menerima dagangan dari Xiao Yu, dengan mengejek pria itu berkata, "Dia tidak sibuk, ku dengar Xiaoming cuman punya Bloodkey 10 dan dia tidak bisa menjadi seniman bela diri," ungkap pria itu. Dengan marahnya Xiao Yu pun mengambil kembali dagangannya dari tangan pria itu sambil berkata, "Diam, kenapa kau banyak omong kosong? Aku tidak mau menjual sate lagi padamu." Dan tak lama kemudian datang seorang pria berkacamata. Ia pun berkata, "Xiao Yu, ini waktunya untuk bayar biaya bulanan dagang di sini," ungkap sang pria. Setelah itu dengan terkejut Xiao Yu pun membalas perkataannya, "Apa? Aku harus bayar lagi? Bukankah aku sudah bayar awal bulan ini?" Setelah itu pria ini menjelaskan, "Biasanya biaya kios dibayar 3 kali dalam sebulan, dan yang sebelumnya itu diskon karena kakakmu punya harapan menjadi seorang seniman bela diri. Tetapi kakakmu tidak sesuai yang kami harapkan," imbuhnya. Dan terlihat orang-orang terasa takut dan menghindari pria itu. Dan kemudian Xiao Yu pun dengan rasa takutnya ia berkata, "Aku tidak punya uang sebanyak itu," ungkapnya. "Bisakah kau memberiku waktu 5 hari?" Setelah itu pria ini menjawab, "Tidak bisa. Keluarga tuan tanah tidak punya makanan gratis untuk dibagikan saat ini. Tetapi kalau kau tidak punya uang," ungkap pria itu dengan aura intimidasinya. Setelah itu dengan mendekati Xiao Yu dengan memasang ekspresi menjijikan, ia pun berkata, "Kau bisa memakai tubuhmu untuk membayarnya." Dan di sini terlihat Xiao Yu merasa ketakutan. Tak lama kemudian dari perbincangan pria dan Xiao Yu, paman di samping Xiao Yu pun mencoba melerai dengan berkata, "Xiao Yu, kalau kau benar-benar tidak punya uang, aku bisa meminjamkannya padamu." Dengan seketika paman itu mendapat tendangan dari pria itu dan ia pun berkata, "Nyalah kau, seharusnya kau mengurusi urusanmu sendiri."
Setelah itu terlihat paman itu langsung ambruk dan mengenai dagangannya. Setelah menghajar pria tua itu, pria itu pun menghampiri kembali Xiao Yu sambil menyentuh rambut Xiao Yu, dan ia pun berkata, "Xiao Yu, sebaiknya kau menurut dan ikut denganku." Tetapi setelah itu Xiao Yu pun langsung berkata, "Aku tidak akan mengikutimu." Tetapi dengan respon cepatnya, tangan pria itu pun seakan-akan mau menyentuh Xiao Yu, dan ia pun berkata, "Gadis kecil, kau kemarilah." Tak butuh waktu lama, ada tusuk sate yang melesat ke arah tangan pria itu, dan seketika tangan itu pun menempel di dinding beserta tusuk sate itu, dan terlihat pria itu pun berteriak kesakitan. Dan kita pun beralih ke Xiaoming. Terlihat di sini Xiaoming sedang memakan sate, dan ia pun berkata, "Sepertinya aku kembali tepat waktu," ungkapnya. Lalu terlihat dengan rasa sakitnya pria itu memerintahkan anak buahnya membantu dia melepaskan tusuk sate itu, dan dengan cepat anak buah itu menolong bosnya. Beralih lagi ke Xiaoming. Terlihat di belakang Xiaoming, para warga pun berkata, "Apa Xiaoming baru saja melempar tusuk sate itu? Itu sangat kuat," imbuh warga. Setelah itu Xiao Yu pun menghampiri Xiaoming, dan ia pun berkata, "Kakak, apa kau?" Sebelum menyelesaikan perkataan Xiao Yu, di sini Xiaoming pun memotong perkataannya. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Bajingan itu berani membulimu. Sebagai kakakmu tentu saja aku harus memberi mereka pelajaran," ungkap Xiaoming. Dengan seketika Xiao Yu pun memeriksa Xiaoming secara teliti. Apa kakaknya sudah menjadi warrior atau belum? Namun tak perlu terlalu bersemangat. "Sebenarnya aku belum menjadi warrior," imbuh Xiaoming. Dengan seketika setelah mendengar jawaban Xiaoming, di sini terlihat Xiao Yu pun merasa sedih. Ternyata kakaknya belum menjadi seorang warrior. Beralih ke pria berbaju merah. Dengan rasa marahnya, ia pun menjelaskan kepada Xiaoming bahwa pria itu akan memberi pelajaran ke Xiaoming. Dan tak butuh waktu lama, terlihat Xiao Yu pun menyuruh kakaknya untuk berlari. Tetapi pria itu pun berteriak, "Kau mau lari? Tidak akan kubiarkan," ungkap pria itu. Dan setelah itu pria itu menyuruh anak buahnya menahan Xiaoming. Tak butuh waktu lama, terlihat Xiaoming dan Xiao Yu pun sudah dikepung oleh kedua anak buah pria itu. Setelah itu pria itu menghampiri Xiaoming dengan membawa sebuah pisau, dan ia pun mengeluarkan kata-kata intimidasi dari Xiaoming. Namun dengan cepat Xiao Yu menghadang pria itu. Di sini Xiao Yu berkata, "Tolong, jangan lakukan apapun pada kakakku," ungkap Xiao Yu dengan nampak menangis. Tetapi pria itu tidak menghiraukan perkataan Xiao Yu. Di sini malah pria itu semakin menjadi-jadi. Dia pun berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kakakmu terlalu cepat." Dan dengan seketika pria itu mendapatkan pukulan kasih sayang setelah menyelesaikan perkataannya. Setelah itu pun Xiaoming dengan tatapan yang mengerikan, ia pun berkata, "Beraninya kau bicara begitu pada adikku? Apa kau cari mati?" Setelah melihat kejadian itu, di sini Xiao Yu pun merasa kebingungan, dan seketika ia pun berkata, "Kakak, kau bukankah belum menjadi seniman bela diri?" ucap Xiao Yu. "Memang belum, tapi sudah hampir," ungkap Xiaoming. Setelah itu Xiaoming pun mendekati Xiao Yu sambil menyentuh kepala Xiao Yu. Xiaoming pun berkata, "Maafkan, aku sudah membuatmu harus menanggung semua ini sebelumnya, dan mulai sekarang aku akan melindungimu," ucap Xiaoming. Dan kita beralih ke pria jas merah. Di sini terlihat setelah menerima tinjuan kasih sayang, terlihat wajahnya bengap, dan di sini ia pun berkata,
Beraninya kau memukul wajah tampanku. Setelah itu ia pun memerintahkan bawahannya menyerang Xiaoming. Dan tak butuh waktu lama, kedua bawahan pria itu pun langsung menghampiri Xiaoming. Terlihat keduanya berbadan besar. Tak perlu berlama-lama lagi. Xiaoming pun langsung menyerang mereka dan alhasil mereka berdua langsung mati. Dan tak butuh waktu lama, setelah membereskan dua cecunguk itu, Xiaoming pun langsung menghampiri pria berbaju merah itu. Dengan tatapan yang mengerikan, Xiaoming pun berkata, "Selanjutnya adalah giliranmu." Tetapi di sini, bukannya takut, pria ini malah tersenyum dan ia pun berkata, "Nah, kau jangan terlalu sombong. Aku dilindungi geng Haina, dan jika kau menyakitiku, orang-orang geng Haina takkan melepaskanmu," ungkapnya. Di sini pria itu belum tahu bahwa sekarang geng Haina berada di bawah kendali Xiaoming. Dan tak butuh waktu lama, Xiaoming pun langsung menjawab, "Apa bosmu namanya Cade?" Setelah itu pria itu dengan sombongnya ia berkata, "Iya. Kenapa? Apa kau menyesal sekarang?" ungkap pria itu. Tak lama kemudian ia pun sambil menunjuk Xiaoming, "Tapi sudah terlambat. Aku ingin kau..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba bos geng Haina pun datang dan ia pun berkata, "Master Xiaoming, aku sudah membeli snack minuman khas di jalanan ini," ungkap bos geng sambil membawa belanjaannya. Oke, setelah mengetahui nama dari bos geng Haina itu namanya Cade, di sini Mimin akan memanggil bos geng itu dengan sebutan Cade. Oke, kembali ke topik. Setelah itu, ia pun mendekati Xiaoming dan ia pun berkata kembali, "Apa menurutmu ada yang kurang? Aku akan pergi membelinya lagi," ungkap Cade. Setelah melihat bosnya datang, pria itu pun terkejut atas apa yang terjadi dan orang-orang pun merasa terheran-heran atas tingkah laku bos Cade ke Xiaoming. Dan tak lama kemudian Cade itu pun berkata kembali, "Master Xiaoming, apa yang mau kau lakukan di sini?" Sambil menunjuk ke arah pria itu, Xiaoming pun berkata, "Di sini ada orang buta yang berani membuli adikku." Dan tak butuh waktu lama, Cade pun langsung merespon perkataan Xiaoming. Dan ia pun berkata, "Apa? Kalau ada orang yang membuli adik Master Xiaoming, aku akan memastikan untuk menghajarnya. Dan Master, kau tidak perlu melakukan apapun," ucap Cade sambil menghampiri orang itu dengan marahnya. Tetapi sebelum Cade sampai, Xiaoming pun berkata kembali, tapi dia bilang kalau dia bisa melakukan apapun karena ada kau yang melindunginya, ungkap Xiaoming. Dan terlihat Cade pun terkejut atas perkataan Xiaoming. Dan tak butuh waktu lama, Cade pun langsung menghampiri Xiaoming kembali dan ia pun sambil memohon, ia pun berkata, "Apa aku melindunginya? Master Xiaoming, biar aku jelaskan." Sebelum menyelesaikan perkataannya, pria itu pun memanggil Cade. Ternyata orang itu adalah Chen Er. Jadi Mimin panggil dia Chen Er. Chen Er pun berkata sambil menghampiri Cade, "Bos Cade, aku Chen Er Gao dari geng Two Dongs." Setelah itu Chen Er pun langsung memeluk kaki Cade dan ia pun langsung melanjutkan perkataannya, "Selama bertahun-tahun aku membantumu mengurus jalan di Using. Jadi tolong maafkan aku dan tolong juga berikan aku kesempatan lain di masa depan. Aku akan menggandakan uang setoran," ungkapnya. Setelah Chen Er akan menggandakan uang setoran, terlihat para pedagang pun sangat khawatir sampai-sampai akan meminta bantuan ke Xiaoming karena mempunyai hubungan dengan Cade. Dan tak beberapa lama kemudian, dengan senyum percaya dirinya, Chen Er pun berkata kembali,
"Hai bos Cade, bagaimana menurutmu?" Dan tak butuh waktu lama, Chandler pun langsung mendapatkan tamparan kasih sayang dari bos Cade. Dan Cade pun berkata, "Diam kau bangsat." Dan setelah itu Cade pun langsung memukuli Chandler dan memutuskan hubungannya dengan Chandler. Dan terlihat Chandler pun meminta maaf ke Cade bahwa ia salah dan meminta berhenti memukulinya. Setelah itu bos Cade dengan seriusnya sambil melambaikan tangan, ia pun meminta maaf dan tak akan ada lagi biaya kedai di Jalan Liusing, ungkap bos Cade. Setelah mendengar perkataan bos Cade, para pedagang pun senang mendengar perkataan bos Cade, dan para pedagang pun menyoraki kata-kata, "Xiaoming, kau luar biasa. Maaf, kami semua sudah meremehkanmu," ungkap para pedagang. Setelah itu beralih ke Xiaoyu sambil menatap Xiaoming, ia pun bergumam, "Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku sangat kuat," imbu Xiaoyu. Tak beberapa lama kemudian, sambil mendekati Xiaoming, bos Cade pun berkata, "Master, apa kau puas dengan apa yang kulakukan?" "Tak buruk," jawab Xiaoming. Setelah itu sambil berjalan pulang, Xiaoming pun mengingatkan bahwa jangan lupa bawa aku ke Eclipse Arena akhir pekan ini. Dan sambil berbungkuk, bos Cade pun menjawab, "Baik." Setelah itu Cade pun sambil melihat Xiaoming berjalan pulang, ia pun bergumam, "Aku harus bisa diakui oleh Master Xiao." Setelah itu kita beralih ke keluarga Xin. Di suatu ruangan terlihat Xin Ying dan ayahnya sedang mengobrol. Dan Mimin kenalkan, ini ayahnya Xin Ying yang bernama Xin Sheng. Di sini terlihat Qin Sheng sambil memegang tangan Xin Ying, ia pun berkata, "Xin Ying, ku dengar kau ada kelas bis di sekolah hari ini, dan apa kau ketakutan?" ungkap Xin Sheng. "Tentu saja tidak, ayah. Kau terlalu meremehkanku," jawab Xin Ying. Tapi ia pun bergumam dalam hatinya bahwa aku tidak mau menceritakan insiden bis Haina yang lepas. Kalau tidak, ayah pasti menceramahiku. Setelah mendengarkan penjelasan Xin Ying, Qin Shen pun memuji Xin Ying bahwa Xin benar-benar hebat. Setelah itu Xin Ying pun bergegas pergi sambil menjelaskan ke ayahnya untuk belajar di guild farmasi, ujarnya. Tak beberapa lama kemudian Qin Sheng pun memanggil Xin Yi, dan tak butuh waktu lama seseorang menggunakan jubah hitam muncul di belakang Qin Sheng. Sambil melirik ke belakang, Qin Sheng berkata, "Apa kau sudah mengetahui kenapa Haina itu tiba-tiba menggila?" Ternyata kejadian Haina lepas ayah Qin Sheng pun sudah mengetahuinya, tetapi ia berpura-pura tidak mengetahui di depan anaknya. Setelah itu orang yang berjubah hitam itu berkata, "Yang mulia, setelah menyelidiki ditemukan bahwa seseorang menyuntikkan Berserk Potion ke bis Haina yang ada di kelas Nona sebelumnya," ungkap seorang itu. Dengan tatapan tajam, Qin Sheng pun berkata, "Berserk Potion? Siapa yang melakukannya?" "Oh, itu masih diselidiki, dan juga orang yang melakukan itu sengaja meninggalkan jejak," ungkap seorang berjubah hitam. Dan tak lama kemudian dengan tatapan seriusnya ia berkata, "Saya rasa mereka ingin mengirimkan sinyal ancaman untuk Anda." Setelah mendengarkan ada yang mengancam kepala keluarga Qin di sini, Qin Sheng pun marah dan langsung memerintahkan seseorang berjubah itu untuk mencari dalangnya. "Dan siapapun dalangnya, kalau dia berani menyakiti putriku, aku akan membuat dia membayar perbuatannya," ungkap Qin Sheng sambil marah. Setelah itu seseorang berjubah hitam itu pun pergi melaksanakan perintah tuannya. Tak lama kemudian, sambil melihat keluar lewat jendela,
Ginseng pun bergumam, "Apa itu Star Eclipse Arena yang melakukannya?" ujar Ginseng. Dan keesokan harinya beralih ke Eclipse Arena. Di sini terlihat seorang gladiator dengan menggunakan pakaian tempur sedang menghadapi monster. Ternyata pertempuran itu berada di dalam arena Eclipse. Terdengar banyak penonton yang meneriaki monster itu untuk membunuh seorang gladiator itu. Ternyata di arena pertarungan ini Xiaoming dan Cade pun ada dan mereka sedang menonton. Terlihat Xiaoming sedang memperhatikan sekeliling arena pertandingan, sedangkan Cade di sini sedang menjelaskan keadaan di arena pertarungan. Setelah itu, di sini Xiaoming pun mengingat masa lalunya tentang arena pertarungan, bahwa 300 tahun yang lalu alien Beast adalah musuh hidup mati manusia dan mereka akan dihancurkan saat orang-orang melihatnya. Tetapi hari ini orang-orang menganggap mereka sebagai mainan dan aku tidak tahu apa ini penurunan atau peningkatan, gumam Xiaoming sambil menatap ke arah arena pertandingan. Tak beberapa lama kemudian pertarungan itu pun sudah dimulai. Terlihat monster itu pun langsung menyerang gladiator itu dan terlihat tameng dari gladiator itu pun hancur dan membuat orang itu terpelanting membentur tembok sehingga membuat gladiator itu kalah. Dan di sini terlihat Cade terlihat kesal bahwa dirinya kalah lagi sebesar 100 koin silver. Dan tak lama kemudian sambil melirik Cade, Xiaoming pun berkata, "Cade, apa ada batasan tentang siapa yang bisa menjadi gladiator?" tanya Xiaoming. Setelah itu Cade pun menjawab, "Siapapun yang mau boleh langsung masuk ke arena." Setelah mendengar itu, tak butuh waktu lama, Xiaoming pun bangun dari tempat duduknya. Dan ia pun berkata, "Aku akan turun dan bermain." Setelah itu Xiaoming pun berkata kembali kepada Cade, "Berikan aku 10.000 koin silver dan bertaruhlah kepadaku," ungkap Xiaoming. Tetapi di sini Cade terkejut dan ia pun berkata, "Master Xiao, jangan. Anda adalah alkemis. Bagaimana bisa Anda bertarung melawan Beast?" Tak lama kemudian Xiaoming pun tetap turun ke arena pertarungan tanpa memperdulikan perkataan Cade yang melarang. Dan kita beralih di dalam ruang VIP. Di sini terlihat Xin Ying pun datang ke arena pertarungan. Dan di sini Xin Ying pun terlihat merenung karena ia pun kalah dalam pertarungan sebesar 1000 koin silver. Di dalam renungannya, Xin Ying pun merasa terkejut dan seketika melihat ke arah ayahnya. Di sini pun ayahnya berkata, "Tidak masalah, itu cuma 1000 silver dan ini 100 koin emas, setara dengan 10.000 koin silver. Kau bisa menggunakannya sesukamu," ungkap Ginseng. Tak lama kemudian, Xin Ying pun kembali tersenyum setelah ayahnya memberikan uang kepadanya. Dan tak lupa Xin Ying berterima kasih ke ayahnya. Setelah memberikan uang ke Xin Ying, terlihat Xin Cheng sambil mau minum ia bergumam, "Awalnya aku berencana mencobanya. Tidak kusangka Xin akan ikut denganku. Jadi kurasa aku harus menunggu sampai besok," gumamnya. Setelah itu Ginseng pun berkata ke Xin Ying, "Ying ku dengar kau sangat dekat dengan bocah bernama Xiaoming di kelasmu belakangan ini." Dengan seketika Xin Ying terkejut setelah mendengar perkataan ayahnya. Setelah itu Xin Ying berkata, Tidak, Xiaoming membantuku sebelumnya." Jadi sebelum melanjutkan perkataannya, tetapi Ginseng menghentikan perkataannya. Ia pun berkata, "Aku merasa berterima kasih atas bantuannya, tetapi
Kudengar Xiaoming itu hanya punya bloodki 10, jadi harusnya sulit untuk dia menjadi seniman bela diri, ungkap Qin Sheng. Setelah itu, Qin Sheng melanjutkan perkataannya yang akan mengajak Xiaoming bekerja di perusahaan baru keluarga Xin yang akan dibuka di selatan kota sebagai tim leader, ungkap Qin Sheng. Setelah itu, Qin Sheng berdiri dan menghampiri Xin Ying, lalu menyentuh kepala Xin Ying dan ia pun berkata, "Ying di dunia ini hanya ada yang lemah dan yang kuat. Jika bukan seniman bela diri, kau akan gagal dalam hidup ini. Karena itulah beberapa orang hanya bisa menjadi kenang-kenangan. Dan aku melakukan ini demi kebaikanmu," ungkap Qin Sheng. Beralih ke arena pertarungan. Terlihat Xiaoming sudah dapat mengalahkan Beast One Hornet Ghost Tiger, dan tak lama kemudian sebuah sistem pun muncul. Host Xiaoming bloodki 109 bertambah 10, dan terlihat Xiaoming pun bergumam, "Dengan 100 bloodki di tanganku, aku akhirnya menjadi warrior," gumam Xiaoming. Beralih kembali ke Xin Ying dan Qin Sheng. Terlihat Xin Ying berteriak ke ayahnya sambil menunjuk ke arah Xiaoming. "Ayah, lihat, itu Xiaoming. Dia sudah mengalahkan One Hornet Ghost Tiger." Dan seketika Qin Sheng memasang wajah keterkejutannya dan sambil berkata, "Apa?" Dan seketika Xin Ying pun merangkul ayahnya dan ia pun berkata, "Ayah, One Hornet Tiger adalah beast level warrior, dan jika Xiaoming mengalahkannya, berarti Xiaoming seorang warrior." "Ya, ini mungkin." "Benar begitu," jawab Qin Sheng. Setelah itu, Qin Sheng pun berkata kembali, "Tapi One Hornet Tiger itu hanya beast level warrior bintang 1 dan kekuatannya hanya sebanding dengan junior seniman bela diri, dan ditambah beast itu sudah bertarung secara berturut-turut, jadi mungkin kekuatannya sudah hampir habis. Jadi Xiaoming secara licik memanfaatkan kesempatan ini," ungkap Qin Sheng. Tetapi dengan seketika Xin Ying pun sedikit marah kepada ayahnya. "Ayah, kenapa kau berbicara seperti itu tentang Xiaoming?" Dan seketika Qin Sheng pun langsung tertawa sambil menyentuh kepala Xin Ying. "Ying, coba kau pikirkan. Belum lama ini Xiaoming hanya punya bloodki 10. Bagaimana bisa dia menjadi seorang warrior dan mengalahkan beast bintang 1 dengan sangat cepat," ungkap Qin Sheng. Dan seketika Xin Ying pun sambil melihat Xiaoming, ia berkata, "Kupikir teman kelasku Xiaoming itu sangat kuat," ungkap Xin Ying. Beralih ke Xiaoming. Setelah mengalahkan One Hornet Tiger, di sini pun Xiaoming berkata, "Apa cuman segitu? Apa tidak ada beast yang lebih kuat? Aku belum puas bertarung," ungkap Xiaoming sambil menantang. Tak lama kemudian, beralih ke suatu tempat, terlihat seseorang pria gemuk yang sedang makan. Tiba-tiba seorang wanita datang menghampiri pria gemuk itu. Ternyata pria gemuk itu adalah Theon, dan Theon adalah pemimpin Eclipse Arena. Di sini wanita itu pun berkata, "Lord Theon, ada pendatang baru di arena. Dia sudah membunuh One Hornet Tiger dan sekarang dia ingin lanjut bertarung. Kurasa dia kemari untuk pamer," ungkap wanita itu. Setelah itu si Theon berkata, "Apa yang terjadi pada orang terakhir kali membuat keributan di arena?" "Orang itu dicabik-cabik oleh beast," jawab wanita itu. "Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi dan menyelesaikannya? Dan aku sudah lama sejak terakhir kali aku mencium bau darah." "Baik," jawab wanita itu. Beralih kembali ke Xiaoming dan Cade. Di sini terlihat Cade sambil teriak. Ia berkata, "Master Xiao, Anda terlalu hebat. Anda membunuh beast itu dengan 3 pukulan.
dan 2 tendangan. Itu sangat luar biasa. Setelah itu Xiaoming menghampiri Cade dan Xiaoming pun berkata, "Berikan itu." Dan seketika Cade pun bingung. "Berikan apa?" ujarnya. Tak lama kemudian Xiaoming pun kembali berkata, "Duit. Tadi aku menyuruhmu untuk bertaruh 100.000 silver untuk kemenanganku." Dan seketika Cade pun terkejut badai. "Anjir, aku tadi sangat khawatir padamu sampai lupa untuk melakukan bet." "Apa kau bilang?" ungkap Xiaoming sambil memasang wajah yang sangat menakutkan. Dengan seketika Cade pun langsung berlari sambil rasa ketakutan. "Oke master, aku akan melakukan bet 20.000 koin silver. Itu semua milikmu. Kau sangat kuat, jadi kau pasti menang." Setelah itu pertarungan babak kedua pun akan dimulai. Sekarang Xiaoming akan melawan Two-Tailed Civet Cat, Beast level bintang 2. Setelah itu beralih ke Qinseng dan Xinying. Terlihat Qinseng berkata dengan rasa terkejut, "Two-Tailed Civet Cat ini adalah Beast level bintang 2. Apa bocah ini benar-benar sudah tidak sayang dengan nyawanya?" Tetapi berbeda dengan Xinying, ia pun berkata, "Aku percaya pada Xiaoming." Dan tak butuh waktu lama terlihat Xiaoming sedang membantai kucing-kucing itu tanpa ampun. Tak lama kemudian dengan ekspresi senangnya Xinying pun berkata, "Ayah, Xiaoming menang lagi." Dan dengan banyak alasannya Qinseng pun berkata, "Two-Tailed Civet Cat ini pasti sudah terlalu lama dikurung, jadi kekuatan tempurnya sudah berkurang," ungkap Qinseng. "Alasan terus Pak Tua ini, belum tahu aja MC kita sangat overpower." Tak lama kemudian Xiaoming pun melakukan pertempuran yang ketiga. Dan sekarang lawan Xiaoming adalah Three-Eyes Demon Cow. Dan kita beralih ke Pak Tua Qinseng. Di sini pun Pak Tua Qinseng berspekulasi kembali. Kenapa Xiaoming tidak berhenti saat dia sudah mencapai batasnya? Sulit baginya untuk memiliki masa depan yang cerah, ungkap Pak Tua Qinseng. Tetapi di sini sambil melihat ayahnya, Xinying pun meledek ayahnya dan ia pun berkata, "Ayah, tadi kau juga bilang kalau Xiaoming akan kalah." Tapi pada akhirnya sebelum menyelesaikan perkataan, Pak Tua Qinseng pun berspekulasi kembali. "Jangan khawatir, aku tidak akan salah 2 kali," ucapnya. Tak lama kemudian Xiaoming kembali menang setelah menghempaskan Beast Three-Eyes Demon Cow dengan 1 tinjunya. Beralih kembali ke Qinseng dan Xinying. Keduanya memasang wajah yang berbeda. Di sini Xinying memasang wajah yang bahagia, tetapi Qinseng merasa terkejut dikarenakan melihat Xiaoming menang dengan sekali pukul. Dan seketika Xinying pun meledek ayahnya kembali sambil tertawa. "Ayah, apalagi yang mau ayah katakan?" ungkap Xinying. Dan terlihat Qinseng pun dengan tidak dapat berkata-kata lagi dengan ekspresi malunya. Tetapi perselisihan antara anak dan ayah itu terhenti ketika Qinseng melihat lawan selanjutnya Xiaoming adalah Beast level bintang 6, Iron Armed Gorilla. Dan setelah itu tadinya Xinying bahagia, dengan seketika wajahnya berubah menjadi panik dan khawatir setelah melihat lawan Xiaoming selanjutnya. Tak perlu berlama-lama lagi, Xinying pun langsung memegang tangan ayahnya sambil memohon agar ayahnya bisa menyelamatkan Xiaoming dari pertarungan saat ini. Setelah itu, sambil menatap anaknya, ia pun berkata, "Baiklah, ayah akan mencobanya." Tak beberapa lama kemudian, Qinseng pun memanggil pelayan Eclipse Arena.
Tak butuh waktu lama, pelayan itu pun datang, dan seketika pelayan itu berkata, "Apa ada yang bisa saya bantu, Tuan Sin?" Tak perlu berlama-lama lagi, Sin Seng pun menjawab, "Bantu aku memberitahu Tuan Theon, apa dia bisa menghentikan duel ini, dikarenakan orang itu adalah juniorku," ungkap Qin Sheng. "Baik, tolong tunggu sebentar," ungkap pelayan itu. Tak butuh waktu lama, beralih ke Theon dan sang asisten. Di sini sang asisten pun berkata, "Tuan Theon, ada staf yang melaporkan kalau Qin Sheng ingin kita menghentikan duel ini. Dia bilang kalau orang itu adalah juniornya." Setelah itu Theon pun berkata, "Oh, Qin Sheng, dia datang. Dia berani melakukan sesuatu yang lucu di Eclipse Arena milikku. Sepertinya masalah Berserk Haiena belum memberi dia pelajaran," ujar si gendut Theon. Ternyata prasangka Qin Sheng tentang ulah potion Berserk itu benar. Ternyata Eclipse Arena dalam kejadian Beast Haiena mengamuk di akademi yang lalu. Setelah itu, dengan memasang wajah marahnya, si gendut Theon pun menyuruh asistennya pergi ke penjara bis lantai 13 untuk mengeluarkan bis katak dan juga tolak permintaan Qin Sheng. "Sampaikan juga pesanku padanya." Setelah itu, tak beberapa lama kemudian, asisten pribadi si gendut Theon pun langsung menghampiri Qin Sheng, dan ia pun berkata, "Maaf Tuan Sin, aturan dari Eclipse Arena adalah jika bis sudah memasuki arena tidak bisa untuk menghentikan duel, dan juga ada banyak penonton yang sedang menyaksikan. Kalau mereka tahu Tuan Sin ikut campur, itu tidak akan terlihat baik," ujar sang asisten. Setelah itu, dengan rasa kesalnya, Qin Sheng pun menghela napas. "Xiao Ying, ayah juga tidak bisa membantu, dan sekarang dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri." Tak beberapa lama kemudian, sang asisten itu pun menghampiri Tuan Qin Sheng, dan dia menyampaikan pesan dari si gendut Theon. Ia pun berkata dengan memasang wajah seramnya, "Qin Sheng, kalau kau tidak segera setuju dengan permintaan master kedua, maka selanjutnya bukan hanya sekedar Berserk Haiena," ungkap sang asisten. Setelah menyampaikan pesan dari si gendut Theon, ia pun bergegas pergi. Setelah mendengar perkataan asisten itu, terlihat ekspresi dari Tuan Qin Sheng sangat marah. Sambil menatap ke arah kepergian asisten itu, Qin Sheng pun bergumam, "Sialan, sudah kuduga masalah Xiao Ying adalah perbuatan dari bajingan itu. Master kedua dari Eclipse Arena, Edward, aku akan membuatnya membayar atas perbuatannya," ujar Tuan Qin Sheng dengan amarahnya. Berakhirlah alur cerita dari komik yang berjudul More Kill More Powerful. Pantengin terus channel Mimin agar kalian mengetahui update-update video selanjutnya. Oke, Mimin harap kalian semua support channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe, agar Mimin lebih semangat membuat video-video lainnya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.